Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati imani wa islami wa nusalli wa nusallimu ala khairil anami sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati teman-teman dan audien semua, marilah kita bersama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Karena atas berkah, rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pasti di sini mengetahui apa itu istiqomah. Salah satu jalan keselamatan yang harus ditempuh manusia adalah dengan membangun keistiqomahan diri. Di antaranya istiqomah dalam menjalankan perintahnya, istiqomah dalam menjauhi larangannya, istiqomah dalam memegang teguh ajaran kitabnya, istiqomah dengan petunjuk dan ajaran Rasulullah. Di sini pasti kalian tahu apa itu istiqomah. Istiqomah adalah berasal dari akar kata yang tersusun dari huruf qaf, wa, dan mim yang menunjukkan dua makna. Pertama, pengertian istiqomah adalah kumpulan manusia. Pengertian istiqomah kedua adalah berdiri atau tekad yang kuat. Dari makna kedua istiqomah tersebut, istiqomah dapat diartikan dengan i'tidal, tegak atau lurus. Menurut Abu Bakar As-Siddiq bahwa pengertian istiqomah adalah kemurnian tauhid, di mana seseorang tak boleh menyekutukan Allah dengan apa atau siapapun. Berkaitan dengan istiqomah, Allah berfirman dalam surat Al-Fusilat ayat 30-32. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fi hayati dunya wa fi akhirati wa lakum fiha ma tastahi ya anfusakum wa lakum fiha ma tad'un nujulan min ghafurir rahim, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih. Gembirakanlah mereka dengan jannah yang dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta, sebagaimana hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Fusilat ayat 30-32. Saudaraku sekalian, bukan hal yang mudah untuk beristiqomah dalam berbagai hal. Mempertahankan sesuatu yang baik dan benar dengan konsisten butuh kedisiplinan dan sikap konsisten. Maka beruntunglah mereka yang dapat beristiqomah di jalannya. Di antara balasan dunia bagi mereka selalu beristiqomah, yaitu Allah akan melampahkan urusan rizki dan melimpahkan berbagai kebaikan untuknya. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 7. Kaifa yakunu lil musyrikina du indallahi wa inda rasuluhi illa alladhina ahadtum inda al-masjidil haram fama ustaqamul kamfas taqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin.
yang artinya bagaimana bisa ada perjanjian aman dari sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrik, kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram. Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah berfirman, wal wil taqamu alal tariqati la asqawnahum ma'an qadaqah, dan bahwasanya jika mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar, rizki yang banyak. Surat Al-Jin ayat 16. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya bahwa Sufyan Ibnu Abdillah pernah meminta wasiat kepada baginda Rasul mengenai perkara ini. Dari Abu Sufyan Ibn Abdillah As-Sakafi, ia berkata, saya berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku satu ucapkan dalam Islam yang mana aku tidak pernah menanyakan kepada siapapun selain engkau. Rasulullah bersabda, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomalah. Demikian jelas istiqomah menempati kedudukan yang sangat penting dalam menentukan keislaman seseorang, karena istiqomah ini mensyaratkan keteguhan dan konsistensi diri terhadap janji dan penghambat kepada Sang Khalik dengan tidak menyekutukannya pada sesuatu apapun. Di sini saya juga akan memberitahukan cara untuk menggapai hati yang istiqomah ini. Di antaranya, pertama, meletakkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala-galanya. Ini adalah persoalan yang tidak mudah dan butuh perjuangan keras, karena dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengalami benturan antara kepentingan Allah dan kepentingan makhluk, entah itu kepentingan orang tua, guru, saudara, dan lain-lainnya. Apabila dalam kenyataannya kita lebih mendahulukan kepentingan makhluk, maka itu pertanda bahwa kita belum siap meletakkan cinta Allah di atas segala-galanya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan bahwa siapa yang lebih mencintai sesuatu selain Allah, maka ia justru akan tersiksa dengan rasa cintanya itu. Siapa yang takut karena selain Allah, maka ia justru akan dikuasai oleh rasa takutnya itu. Kedua, membesarkan perintah dan larangan Allah. Membesarkan perintah dan larangan Allah harus dimulai dari membesarkan dan mengagungkan pemilik perintah dan larangan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, mengapa kamu tidak percaya akan kebebasan Allah? Ulama dalam menafsirkan ayat ini mengatakan, mengapa kalian tidak takut akan kebesaran Allah? Membesarkan perintah Allah diantaranya adalah dengan menjaga waktu sholat, melakukan dengan khusyuk, memeriksa rukun dan kesempurnaan, serta melakukan berjamaah. Yang ketiga, senantiasa berzikir kepada Allah. Zikir adalah wasiat Allah kepada hamba-hambanya yang wasiat Rasulullah kepada umatnya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang mengikatku di dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Dan barang siapa yang mengingatku dalam kesibukan, maka aku akan mengingatnya dalam kesibukan yang lebih baik darinya. Hadis Akhir Bukhari. Keempat, mempelajari kisah orang-orang saleh terdahulu. Hal ini diharapkan agar bisa mengambil pelajaran dari mereka. Bagaimanapun kesabaran mereka ketika menghadapi ujian yang berat, kejujuran mereka dalam bersikap, dan keteguhan mereka dalam mempertahankan keimanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya dalam kisah-kisah mereka terdapat ibrah atau pelajaran bagi orang yang memiliki akal. Yang kelima, senantiasa berpikir tentang kebesaran ciptaan Allah. Allah selalu memiliki ciptaan yang indah dan besar. Dengan memikirkan ciptaannya diharapkan bisa menyadari betapa besar kekuasaan Allah terhadap ciptaannya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai manusia,
telah diberikan kepada kalian beberapa permisalan, maka dengarkanlah, perhatikanlah permisalan itu. Sesungguhnya orang-orang yang kau seru selain Allah, maka mereka tak akan mampu untuk menciptakan alat, meskipun untuk melakukannya itu mereka berkumpul bersama. Yang keenam, yaitu yang terakhir, kenalilah Allah dengan nama-namanya yang mulia atau Asmaul Husna. Kenalilah Allah dengan nama dan sifatnya, niscaya hatimu akan lembut dan menjadi terarah ke jalan yang lurus. Semakin kita mengenal Allah, akan terbentuk rasa cinta kepada Allah, rasa takut kepada Allah, dan rasa harap kepada Allah. Rasa itulah yang akan selalu menuntun hati kita untuk selalu istiqomah di jalannya. Keistiqomahan adalah nikmat, maka semoga kita bisa menyampai kenikmatan istiqomah tersebut. Pepatah Arab berbunyi, al-mutafi la yasil, yang maksudnya adalah bahwa orang yang suka menoleh kanan dan kiri, niscaya ia takkan cepat sampai kepada tujuan yang ia inginkan. Oleh karena itu, bagi seseorang pejuang adalah meluruskan seluruh jiwa dan raganya agar tidak tergoda dengan berbagai gangguan dari sekeliling yang menghampirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita agar selalu istiqomah dalam berbagai aspek kehidupan. Di antaranya adalah istiqomah an-naniyah, yaitu meluruskan niat agar selalu ikhlas kepada Allah. Kedua, istiqomah at-takfir, yaitu menjaga akal sehat selalu digunakan untuk memikirkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah istiqomah at-tabir, yaitu menjaga lisan dari segala perkara yang dapat merusak ibadah. Yang keempat adalah istiqomah al-amal, beramal dan memakmurkan bumi semata-mata berharap keridhaan Allah. Dan yang terakhir adalah istiqomah fi almu amalat, yaitu menjaga hubungan interaksi sesama makhluk di muka bumi dan menjadi rahmat bagi semesta alam. Singkatnya, istiqomah adalah bentuk konsisten diri yang selalu menjaga amanahnya dengan baik, menjaga agar hati dan pikiran tidak terkotori, menjaga agar lisan tidak tercemari kata-kata buruk, menjaga perilaku agar selalu berada dan menuju ridhonya. Demikianlah barangkali yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan dapat dimaklumi. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.